Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Trader. Apa kabar Sobat Trader semuanya? Sobat Trader, semoga kita semua dalam keadaan baik ya, dan sehat, serta dalam lindungan Tuhan. Kembali saya hadir di podcast kali ini. Oh ya, untuk Sobat Trader yang mungkin baru pertama sekali mendengar podcast ini, perkenalkan saya, Denny dari Java Global Futures. Dalam podcast kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai suku bunga dan pasar forex. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di dalam perdagangan forex ini suku bunga atau keputusan suku bunga dari bank sentral sangat mempengaruhi pergerakan forex. Meski bukan hanya forex, untuk komoditi khususnya emas dan minyak ya atau oil pasti terpengaruh. Sebelum saya lanjutkan podcast ini, mungkin Sobat Trader ada yang belum subscribe channel YouTube kami. Kalau yang belum, silakan subscribe dan jangan lupa juga mengklik tombol lonceng supaya Sobat Trader mendapatkan notifikasi untuk setiap video dari kami. Oke, kita masuk ke topiknya. Jadi hari ini atau podcast kali ini saya akan membahas mengenai hubungan suku bunga dan pasar forex. Dalam pembahasannya nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu suku bunga dan bagaimana suku bunga mempengaruhi perdagangan mata uang, perbedaan suku bunga dan forex, bagaimana trader dapat memproyeksi suku bunga bank sentral dan pengaruhnya terhadap pasar forex, strategi utama trading dengan suku bunga forex ini yang menarik ini. Oke, yang pertama, apa itu suku bunga dan mengapa penting bagi trader forex? Jadi ketika kita membahas suku bunga, yang ada dalam benak kita sudah pasti suku bunga bank sentral. Ini terutama untuk trader forex ya, pasti langsung merujuk ke suku bunga bank sentral. Kenapa suku bunga ini penting bagi trader forex? Karena ketika tingkat suku bunga yang diharapkan berubah, maka mata uang terkait dengan suku bunga bank sentral negara tersebut juga mengikutinya. Dalam menetapkan tingkat suku bunga, bank sentral memiliki beberapa alat kebijakan moneter yang digunakan. Tapi yang paling umum itu ada dua. Satu, operasi pasar terbuka. Di sini bank sentral melakukan pembelian dan penjualan sekuritas di pasar dengan tujuan mempengaruhi tingkat suku bunga. Ini biasanya bank sentral membeli selanjutnya itu ada suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto ini sebenarnya adalah tarif yang dibebankan ke bank komersil dan lembaga penyimpanan lainnya atas pinjaman yang mereka terima dari fasilitas pinjaman Federal Reserve bank regional mereka. Jadi ya kalau di Amerika itu Federal Reserve ya, kalau di negara lain seperti yang sudah pernah kita bahas ada itu BOE, ada ECB, BOJ, ya dan seterusnya. Dalam tugasnya bank sentral kan memiliki dua tugas utama ya, yaitu menjaga inflasi dan kestabilan atau stabilitas nilai tukar mata uang negaranya. Di sini bank sentral melakukan perubahan suku bunga dan mengatur persediaan uang kas negara. Jadi ketika inflasi di suatu negara, ya kita bahas saat ini seperti di Amerika saat ini ya. Inflasi di Amerika sekarang ini kan lagi ya gila-gilaan lah, luar biasa tingginya. Biasanya sih bank sentral menaikkan suku bunga menggunakan alat kebijakannya yang dapat mengatasi perekonomian dan inflasi dapat kembali terjaga. Tapi uniknya kali ini Amerika
masih belum akan menaikkan suku bunga, katanya sih sampai setidaknya 2020. Yang dilakukan The Fed saat ini hanya melakukan tapering atau pengurangan pembelian obligasi, yang mana kan pembelian obligasi dari Federal Reserve ini ditujukan untuk menstimulus perekonomian ya, karena ekonomi global khususnya Amerika terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jadi ya mau nggak mau The Fed menggelontorkan duit ke perekonomian. Jadi setelah pandemi ini sudah mulai berkurang, aktivitas ekonomi juga sudah mulai meningkat, harganya gila-gilaan jadinya, harga naik. Ada yang karena masalah pasokan seperti hampir di seluruh negara ya, yang masalah pasokan microchip untuk mobil itu. Ya, dan beberapa alasan lainnya lah sehingga membuat inflasi itu melambung tinggi. Tapi di sini memang The Fed tidak langsung menaikkan suku bunga, tetapi melakukan pengurangan pembelian aset. Dalam hal ini ketika ekonomi berkembang, yang berarti pertumbuhan PDB positif, konsumen mulai mendapatkan pendapatan yang lebih banyak penghasilan, mengarahkan pada lebih banyak belanja. Jadi efeknya ini ketika kondisi perekonomian negara positif, efeknya apa? Penjualan retail meningkat karena daya beli masyarakat terjangkau karena mereka mendapat penghasilan lebih ya. Umumnya ketika orang memiliki penghasilan yang banyak, orang pasti akan berbelanja tuh. Mulailah pengeluaran beli ini beli itu. Tapi ketika orang sedikit mengejar barang, sementara maksudnya mengejar barang itu berbelanja ya, mengeluarkan uangnya, dan uang mereka banyak tapi mereka tidak mau belanja, ini juga bisa memicu inflasi. Meski secara umum inflasi itu terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan ya, meningkatnya biaya produksi maupun jumlah uang yang beredar, kenaikan harga-harga. Ini disebabkan oleh ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Jadi ini ada hubungannya dengan hukum supply and demand. Ketika permintaan tinggi tapi barang yang nggak ada, ya itu tadi kan karena masalah sehabis pandemi orang banyak berbelanja tetapi produksi mandek, akhirnya harga naik. Inilah yang menjadi PR besar The Fed sebenarnya. Kalau inflasi ini dibiarkan, ini bisa menjadi bencana besar memang, sehingga beberapa bank sentral berusaha untuk menjaga inflasi pada level targetnya, yang bagi sebagian besar bank sentral akan menentukan di angka yang sesuai dengan targetnya mereka, meskipun pada umumnya target mereka itu hanya 2% ya, seperti BOE juga 2%. Memang yang paling mudah bagi bank sentral untuk menjaga inflasi itu ya dengan menaikkan suku bunga. Tapi dengan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman menjadi lebih mahal, meski memang membantu mengurangi pengeluaran dan inflasi tadi. Jika perekonomian kontraksi atau pertumbuhan PDB negatif, ini juga akan menjadi masalah, yakni terjadinya deflasi atau inflasi yang negatif. Bank sentral juga harus turunkan suku bunga untuk memacu pengeluaran dan investasi. Perusahaan pun juga mulai memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk diinvestasikan dalam ya sebut saja proyek ya, yang meningkatkan lapangan pekerjaan, pertumbuhan, dan terutama inflasi. Lalu bagaimana suku bunga itu bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara? Bagaimana caranya suku bunga mempengaruhi pasar forex? Ya melalui perubahan harapan pada suku bunga itu sendiri yang membuat berubahnya permintaan untuk mata uang negara terkait. Jadi misalkan gini,
Pasar mengharapkan kenaikan suku bunga atau pemangkasan suku bunga. Bank sentral masih menahan suku bunga. Hasilnya, mata uang negara terkait akan melemah. Ya kayak ini baru beberapa jam yang lalu ya, untuk podcast ini direkam. FOMC dalam pertemuan terakhirnya mereka mengumumkan melakukan tapering, tetapi tidak menaikkan suku bunga. Belum menaikkan suku bunga. Imbasnya, dolar AS melemah. Lalu bagaimana jika pasar mengharapkan suku bunga itu ditahan, nggak ada kenaikan suku bunga? Ketika pasar mengharapkan bank sentral menahan suku bunga, ternyata bank sentral menaikkan suku bunga. Ini menyebabkan mata uang terkait menguat. Lalu ini masih pasar mengharapkan bank sentral menahan suku bunga. Tadi saya katakan bank sentral menaikkan suku bunga ya, yang berimbas ke mata uang negara terkait menguat. Tapi ketika pasar mengharapkan suku bunga ditahan, bank sentral memangkas suku bunga, ini berimbas negatif ke mata uang terkait. Lalu bagaimana jika pasar mengharapkan bank sentral memangkas suku bunga, tapi ternyata bank sentral menahan suku bunga? Ini juga pengaruh positif ke mata uang negara terkait. Ringkasnya seperti itu ya, mempengaruhi kenapa kebijakan suku bunga itu mempengaruhi nilai tukar mata uang di suatu negara. Lalu bagaimana cara memproyeksikan suku bunga dan pengaruhnya terhadap pasar forex? Jadi memang yang harus dilakukan trader itu adalah memantau apa yang sedang dipantau oleh bank sentral. Jadi saling memantau nih, bukan berarti bank sentralnya memantau trader, tapi tradernya memantau apa yang dipantau oleh bank sentral. Pejabat bank sentral mencoba setransparan mungkin, kabarnya demikian, kepada publik mengenai kapan mereka akan menaikkan suku bunga dan data ekonomi mana yang sedang mereka amati saat ini. Jadi balik lagi seperti Federal Reserve ya. Kenapa Federal Reserve masih belum menaikkan suku bunga? Lebih ke sektor lapangan pekerjaan Amerika yang masih belum sesuai harapan The Fed. Ya sesimpel itu sih, meskipun data ADP pada hari Rabu kemarin tanggal 3 November 2021 kenaikan itu cukup signifikan itu. Setelah hasil di September direvisi dan kenaikannya cukup positif. Tapi ya balik lagi, The Fed juga mungkin masih memantau data NFP, non-farm payroll. Nah, itu data yang paling penting tuh ya, sangat dipantau oleh pasar. Tidak hanya trader besar, tidak hanya trader receh, tapi trader besar juga memantau data itu. Meski sebenarnya juga bank sentral dalam memutuskan kebijakan suku bunganya itu juga berdasarkan beberapa data ekonomi yang menunjang ya. Jadi tidak hanya masalah sektor tenaga kerja seperti di Amerika, tapi juga melihat CPI, inflasi di tingkat konsumen, retail sales ya, dan lainnya lah. Sehingga trader ini memang harus up to date, dia harus refresh terus pengetahuannya pada poin data-data terkait dengan terus memantau kalender ekonomi mungkin. Nah ini yang terakhir, pasti orang pada bertanya, ada nggak strategi trading forex dengan suku bunga? Jawabannya ada, tetap ada. Trader dapat memilih untuk mulai trading dengan hasil
risalah suku bunga tadi atau risalah pertemuan atau hasil rilisan berita mengenai suku bunga. Ya seperti biasa lah ya, membuka posisi buy atau sell sesuai dengan itu aja. Apakah sentimen hasil dari pertemuan atau dari kenaikan suku bunga itu berdampak positif terhadap mata uang? Ya kalau positif berarti harusnya menguat ya mata uang itu. Berarti posisi yang harus diambil itu buy. Itu juga sebaliknya, kalau negatif ya tinggal sell. Namun ada baiknya metode yang diambil trader itu wait and see ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya kan. Kenapa wait and see ya? Kita menunggu dulu pembalikan harga setelah pengumuman suku bunga ini diumumkan. Jadi misalkan gini, seperti FOMC kemarin itu diumumkan jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Mungkin kita bisa menunggu dalam waktu setengah jam pertama arah mata uang ini, pergerakan mata uang ini kemana ini, bullish apa bearish. Tunggu aja dulu sampai di candlestick kedua dalam time frame 30 menit. Kalaupun time frame 1 jam mungkin terlalu jauh mungkin ya, tapi ya nggak masalah juga kalau memang punya strategi yang jitu dengan metode seperti itu, ya silakan aja. Tapi ya itu tadi ya, lebih baik menunggu, melihat pembalikannya ke arah mana, disesuaikan dengan strategi tradingnya sobat trader semua. Ya sudah, jadi masuk posisinya itu setelah data rilis aja, jangan sebelum atau di tengah rilis data. Tapi kalau memang jago ya nggak apa-apa, silahkan. Oke, jadi dari penjelasan singkat itu tadi ada 3 konsep utama ya, atau 3 kesimpulan. Yang pertama itu, keputusan suku bunga itu sendiri cenderung kurang penting dibandingkan dengan pergerakan suku bunga selanjutnya. Kedua, perdagangan mata uang dengan perbedaan kenaikan suku bunga dapat meningkatkan kemungkinan trading yang sukses. Yang ketiga, penting untuk sobat trader untuk terus up to date, merefresh atau upgrade pengetahuan data ekonomi menggunakan kalender ekonomi pastinya, untuk memperkirakan potensi perubahan pada ekspektasi pasar. Ya sobat trader, kurang lebih itulah penjelasan singkat saya mengenai suku bunga dan pasar forex. Bagaimana kebijakan suku bunga itu mempengaruhi pasar forex. Podcast saya kali ini diambil dari website Edukasi Java di edukasi.javafx.co.id, edukasi.javafx.co.id. Sobat trader bisa mengunjungi website Edukasi Java. Nanti linknya saya kasih di bawah ya, di deskripsi, dengan tema suku bunga dan pasar forex. Oke sobat trader, itu tadi pembahasan singkat mengenai suku bunga dan pasar forex. Jika sobat trader ada yang belum memahami atau belum paham dari penjelasan itu, sobat trader bisa bertanya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa sobat trader untuk pencet tombol like. Yang belum subscribe, silakan subscribe dengan mengklik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Nantikan podcast kami selanjutnya dengan topik pastinya berbeda. Oke, sampai jumpa sobat trader. Ciao.